Cek cek, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, aman, Zulfitra. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nikmat iman dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan kebaikan pada hari ini, yaitu TMSM kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para mujahidin setelahnya, hingga kepada kita umatnya. Baik, sebelum kami mempersilahkan pemateri untuk membawakan materinya, kami terlebih dahulu alat tulis menulis guna untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kami hilang kameranya jika memungkinkan. Kami ulangi, kami himbau kepada peserta TMSM pertama agar menyiapkan terlebih dahulu alat tulis menulis untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Kedua, mengaktifkan kameranya jika memungkinkan. Iya. Iya. Mungkin terlebih dahulu kami sapa pemateri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah, semoga Dek Zulfitra dan Pak Husnul juga sehat sentosa. Amin. Amin. Iya, alhamdulillah. Berhubung karena pemateri sudah berada di tengah-tengah kita, namun sebelum kami persilahkan, kami ingin membacakan beberapa biografi singkat. Nama lengkap Muhammad Ahmad Noval, SPD, MPD, PhD. Beliau merupakan dosen di jurusan Matematika MIPA UNM. Adapun untuk riwayat pendidikan yaitu S1 di Universitas Negeri Makassar, S2 dan S3 di Universiti Teknologi Malaysia. Adapun riwayat organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 5 Makassar, Ketua FSI RI UNM, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau disingkat PPI UTM. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua PPI Malaysia. Iya. Kami langsung saja persilakan kepada pemateri untuk membawakan materinya. Kepada Pak Amar Noval, kami persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya sampai jam berapa ini? Sampai jam 9.30 di materinya? Iya. Iya, Pak. Kayaknya jaringannya Zulfitra agak putus-putus kayaknya. Oh iya, baik. Jadi, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersama-sama senantiasa selalu meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan taufik dan hidayah dengan mengikuti kegiatan TMSM ini secara istiqomah, dan tentu ini baik ya, walaupun tidak begitu berat ya, tapi ketika hal yang kecil dilakukan secara rutin maka itu tentu yang lebih dicintai. Adwa muhawa inqalla, amalan yang paling dicintai, ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwa muhawa inqalla,
yaitu amalan yang dilakukan secara rutin, konsisten, meskipun sedikit. Ya, dan ini juga kaitannya dengan kegiatan kita pada hari ini. Dan saya mohon izin sekaligus meng-share ini slide-nya. Jadi juga salawat dan salam kita tak lupa kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan ini sebelumnya terima kasih kepada Pak Husnul karena senantiasa istiqomah dalam mendampingi kegiatan ini untuk angkatan 2021 sampai sudah angkatan ke-8 ini TMSM-nya, Masya Allah. Dan dengar-dengar dari prodi lain juga akan dilaksanakan atau dibuat kegiatan serupa karena sangat bermanfaat tentunya, karena kampus ini adalah kesempatan kita mengeksplorasi banyak hal. Ya, tentu sangat rugi sekali kita kalau kita hanya menjadi 5K saja. Ya, mungkin sering saya ulang-ulang 5K. Kampus, kakus, kantin, kos, kampung. Ya, ini kalau 5 saja ini diulang selama kita berkuliah 4 tahun, saya kira dengan tantangan ke depan di era abad ke-21 dengan di mana ada 4 core skill, 4C, ya, critical thinking, problem solving, creativity, collaboration, ya, communication, ya, yang dimana tantangan ke depan ini tidak hanya menuntut kepada ilmu pengetahuan, kepintaran saja, tapi juga lebih kepada bagaimana kompetisi, kreativitas, ide, dan seterusnya. Ini yang hal-hal yang tentu oleh kementerian kita, Mas Nadiem Makarim, tentu berusaha untuk membuat program-program yang dimana itu menguntungkan bagi mahasiswa secara output. Ya, bukan hanya ya diproses juga ada, tapi bagaimana ketika setelah selesai kegiatan perkuliahan selama 4 tahun atau 3 tahun setengah, kalau yang cepat itu bisa dilempar langsung ke laut yang ombaknya itu besar. Ya, artinya kita tidak sedang hanya training di kolam baby, tapi juga sekali-sekali dicemplungkan ke laut. Ya, karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Jadi jangan sampai kita tidak melihat leluhur kita sebagai seorang pelaut. Pada kesempatan ini kami diamanahkan untuk memberikan materi ya, atau sharing materi terkait dengan manajemen organisasi, which is di mana ini sangat penting menurut saya karena organisasi ini khususnya dilihat dari sudut pandang manajemen itu sangat diperlukan di semua sektor apapun, ya, baik itu sektor pendidikan, sektor ekonomi, bahkan dalam dunia kerja sekalipun, bahkan ketika kita tidak kerja sekalipun itu, dalam berumah tangga sekalipun itu perlu manajemen organisasi, ya, dan ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Artinya ini kalau ada orang yang menganggap sholat ya memang wajib ya, sholat 5 waktu, ya maka dalam hal keduniaan berorganisasi atau memanage organisasi itu bagian dari hal yang hampir wajib ya, karena tidak bisa lepas dari yang namanya kita bersekutu atau berhimpun dan seterusnya, baik di tataran kecil maupun tataran yang besar. Dan untuk itu perlu juga kita ilmui ya, dan ini penting menurut saya agar kita mencapai kesuksesan yang mungkin beda-beda tiap orang. Paling tidak ada progres kita ke depan, kita menuju kepada hal-hal yang memang akan bermanfaat dipakai untuk di lapangan. Termasuk sedikit materi matematika misalnya, ya yang akan diujikan terus-menerus itu dimanapun itu, walaupun dia bukan dari jurusan matematika, adalah misalnya masalah deret. Ya, karena bagian dari tes TPA. Nah, itu kalau kita tidak kuasai sebagai orang yang belajar matematika, tentu diketawai nanti sama jurusan fisika atau biologi yang misalnya nanti lebih tinggi nilainya kalau tes CPNS atau tes P3K, kalau kita memang menjadi seorang guru. Ya, maka ini
penting untuk kita perhatikan bersama. Dan saya mohon izin pada peserta, saya minta bantuannya untuk berpartisipasi aktif minimal di kolom chat ya. Kalau ada slide-slide pertanyaan yang ingin dijawab, silahkan ya diaktifkan atau langsung direspon di chat dengan cepat karena kita punya waktu yang terbatas. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini manajemen organisasi. Nah, di gambar ini ada, Anda lihat apa ini? Ya, mohon maaf juga bagi peserta yang sudah sering melihat saya di kelas, mungkin bosan. Ya, tidak apa-apa ya. Inilah tantangannya ya. Ketika kita diajar dengan orang yang sama, itu terus ya. Tapi mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat karena kita tidak melihat siapa orangnya, tapi kita lihat apa isi materinya. Walaupun tetap juga dilihat orangnya, jangan sampai orang gila yang bicara, ya itu juga tidak capable. Jadi saya tanya kepada adik-adik angkatan 21, kira-kira di gambar ini apa yang bisa bantu saya mendeskripsikan gambar ini kaitannya dengan materi kita? Silakan di chat, di kolom chat, atau ada yang mau bicara, silakan. Mohon izin ini moderator, saya langsung kepada peserta. Ada? Atau masih tidur semua? Belum kalem ini anak 21 ini. Ya, beda dengan seniornya di yang lain. Anak 2008, 2009, 2010. Ayo, gambar Boleh apa itu, minta Rizky? tolong, ada yang mau ini chat atau angkat tangan atau bicara? Kira-kira di gambar ini mereka ini lagi ngapain ini? Ya. Lagi menghadang mobil polisi atau sedang apa kira-kira? Cari silakan, ada? Unjuk rasa, lagi demo Pak. Lagi demo ya. Ya. Lagi sekumpulan orang yang lagi berdemonstrasi. Ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kira-kira mereka ini bisa berkumpul seperti ini, ada yang di atas, ada yang di bawah duduk. Kira-kira melibatkan manajemen organisasi atau tidak? Ya. Tentu kalau pertanyaannya ya atau tidak, berarti jawabannya adalah ya atau tidak ya. Simple, lebih mudah kan dijawabnya, diketik. Iya. Ya, satu jiwa iya. Iya, melibatkan. Iya, oke. Baik, berarti tentu kegiatan aktivitas mereka ini, baik itu mungkin dianggap unjuk rasa atau lagi micro teaching di depan temannya, itu kan kita nggak tahu dalam konteks di lapangan mungkin kan, ya, atau apa, ya tentu mereka ini tidak serta-merta langsung tiba-tiba berkerumun, ya kan? Mesti ada yang koordinator aksi, ada namanya koordinator lapangan, ada namanya seksi perlengkapan, ada juga seksi menghadang mungkin ya bagi mobil polisi yang harus dihadang. Kayaknya Pak Amar ini berpengalaman yang dihafal mati seksi-seksinya. Ya, seksi mengamati ya. Ya, saya secara pribadi tidak pernah sampai ke jalan, tapi memanage aksi intelektual waktu di Malaysia itu terkait dengan RUU PKS dan Omnibus Law, ya bukan Meligus Law ya, tapi Omnibus Law. Nah, itu sampai harus berkumpul di salah satu kampus di Asia Pacific University dan diikuti sama Intel polisi di Raja Malaysia ya, dan sempat dibubarkan karena dikira kita mau demo, padahal kita lagi mau berkumpul berdiskusi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya DPR, untuk pertimbangan poin-poin yang berbahaya ketika disahkan dalam RUU PKS dan Omnibus Law. Tapi apa boleh buat, tidak dihiraukan kita ini, jadi ya begitu nih, lebih selesai cepat. Baru jadi pimpinan ya. Ya itu jalan yang terbaik ya.
daripada ribut-ribut dibawa, nah lempar jadi bom molotov ya, atau gas asap ya. Jadi itu ya, jadi tentu mereka ini hadir pasti ada yang merencanakan, pasti ada tujuan, pasti ada visi, ada maksud, dan ada manajemen yang dilibatkan, khususnya manajemen organisasi. Ya, dan tentu ini penting ya, karena setiap orang punya kepribadian dan kekuatan masing-masing dalam menginfluence temannya, dan itu juga bagian dari skill yang jangan sampai itu padam, punah dari diri kita. Kalau kita punya skill itu, maka tinggal perlu diarahkan dan diasah untuk hal-hal kebaikan, yang sampai dijadikan alat oleh orang lain untuk kepentingannya dan seterusnya, atau kita menjadi orang yang jadi perusak ya. Nah, di sini ada quotes dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya, which is keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait, yang sangat populer pernyataannya bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya, tentu ini secara sunnatullah ya, secara kasat mata dan secara akal logika, akal nalar sehat. Ya jelas ya bahwa kalau sesuatu yang diorganisir, mau itu kebaikan dan kejahatan, maka pasti akan mengalahkan yang tidak terorganisir apapun itu. Nah, jadi kejahatan yang terorganisir, ya seperti tadi mungkin kita lihat di gambar sebelumnya, mahasiswa yang mungkin lagi bersekutu, ingin menggulingkan misalnya kepresidenan, misalnya ya, kita tidak tahu siapa di belakangnya, tentu mengalahkan yang tidak terorganisir, misalnya kebaikan-kebaikan yang hanya dikelola secara tidak profesional, atau hanya dikelola secara segelintir, atau nafsi-nafsi yang menganggap bahwa organisasi itu adalah bid'ah misalnya. Nah, ini kan jadi bertolak belakang dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib ya, bahwa kebaikan-kebaikan sekecil maupun besar apapun itu, kebaikan yang harus diorganisir agar maksimal. Sebagaimana lidi itu kalau nafsi-nafsi tidak mampu membersihkan bahkan mudah patah, tapi kalau digulung, disatukan dan diikat ya, atau ya diikat, maka dia bisa menjadi pembersih yang bermanfaat bagi yang memegang, bahkan bisa diekspor oleh salah satu pemudi di Majene kalau tidak salah ya, mengekspor sapu lidi ya ke luar negeri ya, itu yang pernah viral beritanya. Wah, luar biasa ya. Jadi itu ya, jadi kejahatan yang terorganisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Berarti penting ternyata berorganisasi, karena di kehidupan kita juga tadi kita sampaikan banyak sekali organisasi yang akan beririsan dengan kehidupan kita. Nah, sekarang find your motive ya. Coba dicari motif Anda. Apa yang menggerakkan Anda untuk berorganisasi? Ya. Jadi perlu kita tanyakan pada diri kita, apa yang menggerakkan kita untuk berorganisasi? Karena kan capek itu harus berorganisasi. Iya, pasti menguras waktu, menguras tenaga, menguras dana. Kita juga harus membayar UKT misalnya, atau harus makan, bayar kos. Kemudian kita harus belajar, banyak sekali tugas yang dikasih di mata kuliah geometri misalnya, atau teaching and learning, ya, atau mata kuliahnya Pak Usnul. Ya, ini banyak tugasnya. Ya, kenapa kita mesti berorganisasi? Apa yang membuat kita mesti untuk berorganisasi? Ya. Maka paling tidak karena kita seorang Islam, ya kalau ada yang non Islam di sini, silakan disesuaikan. Bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi segala aktivitas kita itu harus dikaitkan dengan faktor ibadah, dan ibadah itu mesti ada landasannya, baik itu di Al-Qur'an dan sunnah ya. Nah, di sini Al-Qur'an mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Terjemahannya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini surah As-Saff ayat keempat. Bagus juga dihafal ini. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyukai ya. Dan kita kalau bicara tentang suka menyukai ini, kalau kita sudah punya istri misalnya, atau yang sementara ta'aruf, kita disukai oleh pasangan kita, itu sangat bahagia sekali kita. Ya, kita berusaha meraih apa yang diinginkan oleh pasangan yang mencintai kita. Ya, itu tentu luar biasa. Nah, di sini kita berusaha mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang mengatakan
Dia menyukai orang yang berperang di jalannya secara teratur, ya, dengan barisan yang teratur. Barisan yang teratur ini bisa ditafsirkan sebagai orang yang berhimpun, bekerja sama, bersekutu, bersyirikat dalam sebuah ikatan perkumpulan, berorganisasi di atas landasan Islam misalnya, ya, maka ini baik, ya, dan mengusung nilai-nilai kebaikan. Berarti ternyata ada landasannya bahwa kita ini berorganisasi ini bagian dari perintah, ya, karena Allah menyukainya. Seperti itu, ya. Baik itu bentuknya dalam bentuk yayasan mungkin, atau dalam bentuk kelompok kecil mungkin, dalam bentuk universitas, kampus, ya, bahkan bentuk organisasi yang besar, misalnya ormas atau dan seterusnya. Ya, berarti itu adalah bagian dari sunatullah dan merupakan akselerasi kebaikan kalau kita ingin menyampaikan kebaikan. Nah, di sini ada poin-poin kualitas-kualitas penting seorang juara, ya, yang diambil dari sumbernya National Association of Colleagues and Employers USA, ya, tahun 2002, disurvei dari 457 CEO, ya, Amerika Serikat. Ya, CEO ini seorang pemimpin perusahaan yang besar, ya, yang gede. Mereka disurvei terkait dengan skill-skill atau kemahiran-kemahiran penting yang dimiliki oleh seorang juara. Itu seperti apa saja dengan skala 1 sampai 5. Setelah diurutkan ternyata berada pada tingkat bawah, ya, berada pada urutan dengan skala 3,25 rata-ratanya, ya, setelah dirata-ratakan dari 457. Itu poin ke-20 itu kemampuan berwirausaha. Ya, padahal motonya WNM ini kan apa, entrepreneur, ya. Ya, salah satu kualifikasi output luaran lulusannya jurusan matematika ini adalah bukan hanya sebagai pendidik, akademisi, tapi juga seorang pengusaha di bidang pendidikan. Ya, jadi Lebih penting jadi ternyata humoris, ya. Ya, Lebih kenapa? penting jadi humoris. Humoris 19. Iya, iya. Iya, ternyata lebih tinggi 1 poin. Tapi sebenarnya sama karena poinnya kan sama, 3,25. Ya, ya, jadi 19-20 ini kurang lebih sama lah. Ya, tapi ya boleh juga lah. Ya, humoris kan stand up comedy kan bisa juga. Ya, ya. Dan jadi guru yang humoris juga itu disukai oleh siswa. Jadi jangan kira skill humoris itu tidak bagus, ya. Itu justru sangat bagus, bahkan memotivasi siswa untuk belajar dan suka dengan kelas kita. Ya. Jadi kemampuan berusaha ternyata ada berada di bawah. Kemudian disusul humoris. Kemudian ada poin 18 itu kreatif. Ya, padahal ada salah satu 4 CS itu skill, salah satunya kreatif. Ternyata hanya urutan 18. Dan ternyata urutan 17 ini adalah IPK. Ya, jadi ternyata menurut CEO ini IPK itu dalam tanda kutip tidak terlalu penting menurutnya, ya. Ya, kecuali kalau Anda seorang yang memang dikaruniai Allah dengan pikiran yang mudah menerima ilmu dan ternyata mampu meresap dan bisa banyak kerja soal yang rumit dan bisa dapat IPK 4 setelah selesai juga tidak masalah, bukan hal yang dilarang, ya. Tapi menurut CEO terkait dengan potensi seorang juara itu seperti apa adalah ternyata sampai IPK itu hanya 17, bukan urutan pertama. Which is banyak harapan bagi orang-orang yang tidak bisa semua nomor 1 ketika selesai, bisa tetap sukses bukan gara-gara IPK. Karena IPK bagi seorang CEO itu hanya mengantarkan sampai meja wawancara. Sama kayak kita mendaftar LPDP, ya setelah dokumen verifikasi, setelahnya adalah kemampuan kita ketika berhadapan dengan pewawancara, kan. Kita tidak ditanya, Pak, saya ini IPK-nya 4,00, Pak, tolong diluluskan saya. Ya tidak. Ternyata yang dilihat adalah skill kita. Yang dilihat adalah bagaimana kita ke atas semuanya nih, sopan, ramah, percaya diri. Ternyata di urutan 12 kepemimpinan, 11 berorientasi pada detail, nomor 10 ternyata kemampuan berorganisasi, ya, yang kita bahas hari ini. Dan yang terpenting ternyata yang nomor 1 adalah kemampuan komunikasi. Tidak sedikit orang yang pintar ternyata tidak mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga ide-idenya yang brilian sebenarnya itu tidak tersampaikan dengan baik. Tapi begitu banyak orang yang tong kosong,
tetapi nyaring bunyinya. Karena kemampuan komunikasinya bagus, tapi yang disampaikan zong misalnya. Maka pentingnya ini. Yang kedua adalah kejujuran, integritas. Nah ini juga jadi poin 1, 2, 3 ini, kemampuan bekerja sama. Ya tentu ini poin yang diutamakan oleh para CEO ketika meng-hire orang-orang yang apply dalam pekerjaan. Ya, dan ini yang penting bagi mereka, CEO yang 457. Artinya surveinya bukan kaleng-kaleng ya, bukan survei-survei yang kita buat kemudian divalidasi oleh P3MP misalnya, dan kebetulan saya yang jadi validatornya, wah tidak. Ya, seperti itu. Jadi ini bagus ya. Artinya penting sekali ternyata kemampuan komunikasi. Jadi kesimpulannya adalah soft skill. Ini sangat penting, dibutuhkan untuk kesuksesan, khususnya kepada kemampuan interaksi sosial. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada inti ya. Jadi apa itu sebenarnya manajemen dan organisasi? Ya, saya sambil harus mengamati jam ini. Sekarang 9:04. Apa itu manajemen dan organisasi? Kita harus berawal dari definisi. Sebagaimana matematika kan, geometri ya, selalu berangkat dari definisi. Apa definisinya titik? Apa definisinya garis? Apa definisinya ruang ya, dan seterusnya. Jadi manajemen. Jadi menurut Handoko, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi intinya adalah manajemen itu sebuah proses ya, perencanaan organisasi untuk suatu tujuan. Jadi ada tujuan yang dituju, bukan sekedar memanage, tapi ada tujuan dia memanage. Dan itu yang ingin dicapai dari manajemen tersebut. Sementara untuk organisasi adalah menurut Prof. Sondang, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang. Jadi at least itu kalau orang sudah berdua, which is berkeluarga kan berdua kan, berkeluarga, ada suami ada istri. Bukan ada suami ada suami. Itu namanya LGBT. Ya. Itu dilarang. Jadi dua orang, laki perempuan. Ya. Atau lebih, berarti dia bisa 2, 3, 4. Ya, kalau mampu. Kalau tidak mampu berlaku adil maka cukup 1. Ya. Atau banyak ya. Bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi ada kata terikat. Secara formal dia terikat, misalnya 1 periode, 2 periode. Bukan berarti karena dia terikat sehingga dia anti dengan kelompok yang lainnya. Itu kan sempit kita cara berpikirnya. Ya, dangkal ya. Format terikat dalam rangka pencapaian tujuan, berarti ada yang mau dicapai. Yang telah ditentukan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Jadi ada pimpinan, ada bawahan. Dalam sholat berjamaah pun, itu ada imam, ada makmum. Itu juga kan miniatur organisasi yang diajarkan oleh Nabi SAW pada kita. Ya, bahwa ternyata organisasi itu penting. Berorganisasi itu penting. Ya, ada pimpinan, ada bawahan. Ya, karena kalau semua mau jadi pemimpin, siapa yang mau didengar? Tapi kalau semua mau bawahan, ya, tidak ada yang mau memimpin berinisiatif juga bahaya. Karena kepemimpinan itu penting. Sampai-sampai pentingnya ketika Nabi SAW itu meninggal, maka para sahabat itu langsung bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Karena kapan tidak ada pemimpin yang dilantik selepas Nabi SAW mangkat, maka bisa terjadi huru-hara. Ya, sama juga kalau di UNM ini, kalau tidak ada rektor ini, siapa yang mau dipatuangi? Ya, jadi penting itu pemimpinnya seperti itu. Nah, jadi inti dari manajemen organisasi itu apa? Ya, intinya itu adalah efektif dan efisien sebenarnya. Maksudnya adalah pemanfaatan sumber daya. Jadi aktivitas manajemen organisasi itu adalah efisiensi, pemanfaatan sumber daya yang ada, ya, dari high waste, artinya dari banyak waktu, menjadi low waste, artinya dengan sedikit waktu, itu disebut dengan efisien. Cara. Kemudian ada juga dengan pencapaian tujuan, dari pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dari target yang tidak tercapai menjadi tercapai. Dan itu disebut dengan efektivitas tujuan. Kalau semakin banyak tujuan yang bisa dicapai, berarti semakin efektif. Kalau semakin sedikit waktu yang digunakan dengan banyaknya tujuan yang bisa dicapai, disebut dengan efisien. Maka ketika digabung menjadi efektif efisien. Dan inilah kunci dari
aktivitas manajemen organisasi. Jadi ini sebenarnya intinya. Ini kita sudah sampai pada inti bahwa aktivitas manajemen organisasi itu adalah efektif dan efisien. Yaitu tugas manajemen agar memastikan apa yang dipimpinnya dalam sebuah organisasi itu efektif dan efisien. Dan kunci berorganisasi itu hanya 3 saja menurut salah satu rujukannya, yaitu adalah komunikasi tadi ya, CEO, sebagaimana kita sampaikan tadi kunci-kunci kesuksesan adalah komunikasi. Kemudian koordinasi, ya, kolaborasi ya, komunikasi, kolaborasi, koordinasi. Ya, ini kan 2 skill yang dibutuhkan di zaman abad ke-21 dan seterusnya. Dan yang ketiga ada kontrol. Ya, jadi tetap kita mengontrol, tidak semua apa yang kita tahu harus diungkapkan. Dan tidak semua kita mengajak orang untuk berkoordinasi. Tentu beberapa orang saja. Makanya ini ada kontrol. Kemampuan mengontrol diri juga itu penting. Jadi komunikasi, koordinasi, kontrol. Nah ini 3 kunci ini, kalau kita menguasai ini 3-tiganya, komunikasi yang baik, pilihan kata yang baik, tutur kata yang baik, tidak emosional, ini kan kontrol, tidak emosional, tidak baper, tidak menghujat orang lain, tidak membicarakan orang lain di belakangnya, apalagi keburukannya. Nah, ini kan menjaga komunikasi. Dan koordinasi, bagaimana kita bekerja secara bersama, bagaimana kita mampu mendelegasikan amanah, task kepada partner kita, mitra kita, dan kita berkumpul bersama untuk mencapai tujuan. Ini kan kemampuan koordinasi, dan ini penting. Dimanapun Anda bekerja, pasti ada organisasinya. Nah, cara kerja organisasi secara detailnya, secara tataran aplikasi seperti apa? Yang pertama, secara umum dalam dunia keorganisasian itu disebut dengan POAC. Ya, ini model POAC namanya ya. Ya, ini kalau ada di matematika itu selalu pakai modeling. Kalau di pendidikan matematika biasa ada model-model pembelajaran. Nah, dalam model manajemen organisasi juga ada, disebut dengan POAC. Apa itu POAC? Singkatan dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Ya, jadi merencanakan, mengorganisasi aksi, kemudian mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi. Ya, itu ya. Jadi ini strategi POAC. Ini kita breakdown lagi lebih detail kaitannya dengan manajemen organisasi kita. Jadi yang poin yang pertama tadi adalah ada yang disebut dengan gagal merencanakan, ada planning ya. Nah, jadi gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ini juga quotes yang kita tidak tahu siapa sumber pertamanya ini. Gagal dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Orang-orang yang hanya berkuliah saja, maju saja, organisasi yang tidak punya visi misi, tidak punya tujuan, dan tidak merencanakan itu akan gagal karena dia tidak merencanakan saja, itu sama dengan dia merencanakan kegagalan. Ya, artinya tidak ada planning. Jadi pentingnya itu kita bermusyawarah kerja misalnya untuk menentukan rencana aksi yang akan kita lakukan. Jadi seperti itu. Nah, dalam menentukan rencana aksi, planning, itu ada lagi disebut dengan analisis SWOT. Ya, apa itu? Di sini T ya, salah, bukan C, T. Kekuatan, ya, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Bahasa Inggrisnya SWOT. SWOT itu strength, kekuatan. W itu weakness, kelemahan. O itu opportunity, kesempatan, peluang. T itu threat, tantangan. Ya. Dari 4 ini kita analisis dengan kekuatan kita. Misalnya di sisi kekuatan, ya, ada 4 hal. Ya, dari sumber daya manusia yang ikut dalam kegiatan itu siapa saja, apa saja kemampuannya, latar belakangnya apa saja, kekuatan finansialnya apa, dan seterusnya. Jadi ini yang kita analisis, kekuatan kita apa saja. Kemudian modal yang kita diberikan apa, legalitas misalnya, legalitas standing, kemudian pengalaman, ya, pengalaman yang dimiliki oleh para anggota kita. Makanya kadang-kadang kita tanya itu pengalaman organisasinya waktu di sekolah itu apa. Ya, misalnya kalau pernah menjadi ketua OSIS atau pernah menjadi ketua MPK atau pernah menjadi paling tidak ketua kelas, wah ini penting untuk kita bersama-sama untuk mewujudkan sebuah visi yang besar karena pengalamannya itu sangat bermanfaat untuk kita gunakan. Kemudian pengaruh.
seberapa pengaruh kita dalam komunitas atau organisasi yang kita miliki berpengaruh terhadap yang lain. Ya, ini juga bagian dari kekuatan yang perlu kita identifikasi sejak awal sebelum merencanakan goal. Ya. Kemudian kelemahan. Ya, kelemahan biasanya itu berada pada 3 hal. Misalnya faktor kejujuran. Misalnya dikasih uang, ternyata namar apki notanya. Ya, misalnya tuh. Dan ini pasti terjadi hampir di seluruh struktur organisasi, baik tingkatan atas maupun tingkatan bawah. Kalau tingkatan bawah ya paling gula-gula yang dikasih lebih. Ya, tapi kalau tingkatan pemerintahan, waduh, nah itu luar biasa ya. Jadi susah juga ini jujur. Tapi itu tadi poin ke berapa tadi? Kedua ya, integritas. Jujur ini sangat penting. Bahkan sangat dicari oleh para CEO. Tidak akan diambil orang yang pintar tapi tidak jujur. Karena orang jujur bisa dilatih. Sementara orang yang pintar sangat sulit untuk dirubah karakter ketidakjujurannya. ini quotes yang sangat luar biasa. Makanya sejak kita kuliah di S1, dengan kita tidak menyontek itu bagian dari melatih kejujuran. Apapun hasilnya, mau dapat 0, yang penting jujur. Iya, itu ya. Tapi tidak lulus nih. Ya, tapi kalau di mata kuliahnya Pak Usman, insya Allah selama jujur ada nilai kasihan. Lama jujur dan UTS-UAS-nya dapat 100, insya Allah dapat A. Ya, nasan ya. Ya, jadi faktor kejujuran ya. Jadi ini biasanya orang lemah di sini. Keterbukaan ya, akuntabilitas ini juga penting, dan evaluasi. Kemudian untuk di kesempatan apa saja yang kita lihat dari sisi kesempatan, peluang, opportunity. Itu peluang jaringan yang kita miliki. Makanya ada juga MBKM itu, kita berkuliah 3 semester di luar ya. Kalau dosen itu ada program magang, itu dalam rangka membangun peluang dan jaringan. Ya, karena jaringan ini tidak bisa dengan sendirinya kita dengan mengamalkan 5K tadi, kita bisa dapat jaringan. Ya, tapi dengan melalui proses-proses kegiatan yang kita lakukan. Makanya sekali lagi saya nasihatkan kepada mahasiswa yang baru ini, yang masih muda-muda, belum ada juniornya, itu maksimalkan kegiatan di kampus. Jangan terlalu lama di kampung, jangan terlalu lama di kos. Ya, kalau bisa bermalam di kampus kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, pergi pagi subuh-subuh sudah di kampus, nanti pulang pada saat ditutup pagar ya di kampus. Nah, itu betul-betul mahasiswa maba ya, mahasiswa basi. ya, seperti itu ya. Jadi dalam rangka apa? Membangun peluang, membangun jaringan, karena ini yang agak berat untuk kita bangun. Dan sekali kita sudah membangun jaringan, pertahankan. Ya, itu disebut dengan kesempatan. Ada sebuah sekolah itu, ya, itu tidak terlalu wajib sekolahnya. Tapi banyak orang mengantri memasukkan anaknya ke situ. Tidak perlu saya sebutkan di sekolah mana. Ada salah satu di Makassar dan juga di Jakarta. Kalau kita perhatikan, rata-rata anak pejabat ngantri masuk di situ. ya, luar biasa ya. Bahkan ini suatu ketika ini saya sangat kaget sekali ketika Pak Prabowo itu ke Johor. Ya. Ternyata Pak Prabowo ke Johor itu tidak bilang-bilang. Ketika ditanya kunjungannya, bukan juga kunjungan apa-apa. Dia hanya mau pergi bertemu dengan kawannya, kawan sekolahnya waktu di Inggris. Siapa itu? Raja Johor. Sultan Ibrahim ya. Ternyata kawannya waktu kuliah. Ya, itu Pak Prabowo. Jadi teman-temannya Pak Prabowo ini luar biasa ya, sultan-sultan yang ada di Malaysia. Nah, ini karena faktor jaringan. Jadi di sekolah itu ternyata banyak anak pejabat, banyak orang pengusaha sukses, anaknya disekolahkan di situ, sehingga orang-orang juga mau dikasih masuk di situ. Dengan tujuan apa? Supaya kelak nanti ketika mereka sudah berteman sejak kecil besar, jaringan itu ada, peluang itu ada. Ini luar biasa. Makanya kalau kita nanti kasih masuk sekolah, ya lihat-lihat juga siapa yang masuk di situ. Ya, kalau orang-orang yang banyak anak nakal, ya walaupun namanya Islami, ya maka hati-hati ya, nanti berteman dengan preman-preman nantinya. Jadi seperti itu. Momentum, nah, kita lihat ya, dan dinamika. Nah, dinamika ini kadang-kadang kita lihat pergejolakan atau kita melihat peluang, wah mumpung banyak peluangnya ini, dinamika yang terjadi kita bisa ambil peluang di situ, ini kita. Kemudian tantangan.
Jadi dalam merencanakan itu ada juga faktor tantangan, yaitu dari sisi waktu, intensitas, dan persepsi. Dari sisi waktu kita melihat memprogramkan itu jangka panjang dan jangka menengah. Kita melihat sampai 1 tahun terakhir itu kita mau mencapai apa. Atau misalnya 5 tahun dalam keorganisasian itu harus mencapai apa, dan kita periodenya hanya 1 tahun, 1 tahun, tapi sudah ada rencana strategis, namanya Renstra, rencana strategis untuk 5 tahun ke depan, ya, namanya roadmap. Ya, begitu juga dengan peta jalan pendidikan sampai 2045, itu blueprint-nya itu mesti ada. Ya, karena ada program jangka panjang yang harus dicapai dan di breakdown untuk jangka-jangka pendek supaya bisa mencapai pada jangka panjang, itu juga penting. Kemudian intensitas, berat atau sedang. Ya, kita identifikasi apa program-program yang bisa dikerjakan dan apa yang berat dikerjakan. Jangan sampai semua mau dikerja tapi ternyata berat-berat. Ini pentingnya intensitas dan persepsi. Ya, bagaimana kita meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas. Ya, walaupun semuanya programnya besar-besar, bagus-bagus, tapi tidak ditunjang dengan kapasitas yang mumpuni atau kualitas yang cetek, ya, malas semua belajar, selalu banyak tidurnya. Nah, ini kan rugi, ya. Apalagi weekend. Weekend itu, ya, kalau saya itu tempat yang paling bahagia untuk diisi kegiatan. Ya, entah itu kegiatan soft skill ataupun kegiatan sila ukhuwah, ya. Nah, untuk meningkatkan kapasitas, jaringan, dan kualitas. Nah, dari 4 itu kita rumuskan dan kita menghasilkan sebuah program kerja. Dan itulah disebut dengan merencanakan. Kemudian setelah kita merencanakan, ada namanya organize. Ya. Organize ini, kita setelah memiliki apa yang ingin kita kerjakan, nah kita organisasikan untuk bisa program itu terlaksana. Bagaimana maksudnya? Itu adalah dari sisi sumber daya misalnya. Ya, kita spesifikasi apa saja. Ya, daya dukung misalnya orang-orang yang bisa diamanahkan di situ siapa saja. Ya, termasuk dari sisi struktur. Kita membuat kepanitiaannya kan di setiap kegiatan itu. Ya, dari sisi kepemimpinan, kemudian job desk-nya apa, kemudian efisiensinya kayak gimana supaya berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, ini dari sisi struktur dan sumber daya. Nah, ini 2 perangkat dibutuhkan untuk mengorganisasikan sebuah rencana yang telah kita tetapkan. Dan setelah itu ada namanya ACT, ya, ACT, ya. Ya, apa itu ACT? Lembaga sosial, ya. Bukan ACT yang itu, ya. Aksi cepat tanggap. Ya, ACT, ya. Nah, di mana di sini stamina gerak, ya, perlu juga dilihat. Kemudian keluarga. Ini karena saya ambil saja, jadi saya juga tidak bisa edit. Saya tidak tahu maksudnya ini keluarga. Mungkin dukungan keluarga juga penting. Tapi semua kegiatan aktivitas kita yang kita lakukan itu harus sesuai dengan visi. Ya, makanya kalau di kampus itu nanti, kalau Anda nanti bergabung di kampus, itu setiap program kerja dari fakultas dan prodi harus sesuai dengan visinya universitas. Harus sesuai dengan visinya Pak Rektor. Jangan sampai ada keluar dari itu. Punya visi sendiri yang tidak sejalan dengan visi besar yang diusung oleh Pak Rektor. Begitupun dengan dalam skala negara, kan Pak Jokowi punya visi strategis yang harus dicapai. Maka pemerintah daerah harus mendukung visi itu karena sudah terlanjur terpilih. Tidak boleh karena bukan itu yang dipilih sehingga tidak mau bekerja sama. Ini namanya tidak profesional dalam berorganisasi. Dalam memimpin atau dalam melaksanakan aksi itu, ya, peran pemimpin di sini dibutuhkan. Apa itu? Peran pemimpin di sini adalah knows the way, ya. Kemudian shows the way, dan leads the way. Apa maksudnya knows the way? Dia tahu jalan untuk mengeksekusi program itu. Dan di sini kaitannya dengan kekuatan visi. Makanya pemimpin itu ketika setiap rapat, setiap ini, selalu dia itu mengingatkan kepada anggotanya terkait visi yang ingin dicapai selama periodenya. Selalu menyampaikan visi-visinya. Makanya itu kekuatan visi. Bahkan ada buku-buku itu The Secret, ya. Itu bagaimana kekuatan pikiran bisa terrealisasi kalau sering kita imajinasikan, sering kita visualisasikan. Itu kan kekuatan mindset. The Secret, ada bukunya itu The Secret. Ya, itu kekuatan visi.
Elon Musk itu selalu menjual mimpi bagi sebagian orang. Katanya tuh, Elon Musk itu dapat cuan dari menjual-jual mimpinya. Jual mimpi orang berwisata ke bulan. Kalau kita masih wisatanya ke Bantimurung, kalau dia wisatanya ke bulan ya, luar biasa. Ya, pergi cari padang yang tidak ada air. Padahal di surga kan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan ada aliran air. Cenderung orang itu kalau mau berwisata pasti suka yang ada air-airnya. Ya, rencananya juga Pak Dekan ini mau bangun air mancur di depannya jurusan fisika. Ya, bagus ya. Tempat foto-foto, Instagramable. Ya. Jadi kekuatan fisik sering diulang-ulang. Itu peran pemimpin. Bukan menagih sampai di mana kita kerja, sampai di mana. Kadang-kadang anggota itu bosan kalau selalu ditagih. Tapi beda kalau kaitannya dengan selalu mengingatkan visi. Selalu mengingatkan tujuan kita di sini apa. Tujuan, wah itu knows the way. Kemudian shows the way. Dia menunjukkan jalan. Dia menjadi penunjuk arah. Maka di sini dibutuhkan kekuatan komunikasi. Ya, pemimpin itu pandai lidahnya dalam berkata-kata. Mampu merampai kata-kata dan mampu menginfluence temannya. Ada namanya bukunya itu Daniel Carnegie. Itu How to Win Friends and Influence People. Nah, itu bagus juga dibaca ya. Sangat bagus sekali. Ya. Dalam meningkatkan kekuatan komunikasi kita. Shows the way. Ini peran pemimpin. Dan yang ketiga adalah leads the way. Kekuatan keteladanan. Jadi bullshit itu ketika mereka tahu selalu mendengung-dengungkan visi. Selalu bagus kata-katanya. Tapi tidak teladan. Ya, kita berjanji seperti ini. Berjanji A, B, dan C. Tapi lainnya kerja. Ya, artinya tidak teladan. Ya. Nah, disuruh ketika berkunjung ke keluarga di kampung, ya tidak boleh berkerumun, kemudian kalau makan-makan tidak perlu berbicara. Tapi pas yang menyambut tamu menterinya, ya ternyata cari tatongi, ya. Artinya melanggar apa yang dia katakan. Ini kan berarti tidak teladan. Nah, peran pemimpin untuk dalam aksi ini perlunya leads the way, kekuatan keteladanan. Setelah kita beraktualisasi, maka jangan lupa ada namanya kontrol, quality control. Jangan sampai sekedar dilaksanakan, tapi tidak memperhatikan kualitas dari kegiatan yang kita laksanakan. Resource management, kita tetap kontrol bagaimana, apakah ada yang gugur di tengah-tengah. Kemudian key performance juga perlu kita terus lihat indikatornya, bagaimana agar target-target pencapaian yang kita sementara lakukan ini tetap berjalan dengan baik. Dan kadang-kadang di sini yang kurang ya, kita kurang mengontrol program yang telah kita laksanakan. Cenderung sudah didelegasikan, sudah dilupakan seperti itu. Nah, tipe-tipe kontrol di sini ada input, proses, dan output. Nah, input di sini adalah antisipasi masalah, ya. Ketika apa yang terjadi, tinggal 4 menit lagi ya, 9.30 kita percepat. Jadi input, proses, output di sini antisipasi masalah ya. Jadi controlling yang kita lakukan itu adalah dari sisi input apa masalahnya. Kita memitigasi masalah yang terjadi. Kemudian dalam proses ya, kita koreksi masalah saat terjadi, dan output kita koreksi masalah setelah terjadi. Ya. Ini teori semua ini. Intinya sebenarnya kalau dilakukan gitu nanti. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi apa yang telah kita rencanakan, kita organisasi, kita lakukan, kita kontrol, perlu dievaluasi secara berkala, ya, efisiensi dan efektivitasnya. Jangan sampai sekedar berlalu begitu saja, tapi tidak ada evaluasi yang kita lakukan. Makanya penting itu setelah kegiatan biasanya, itu ada rapat evaluasi untuk melihat sejauh mana progres kita, dan ketika terjadi kesalahan, apa saja yang harus diperbaiki supaya tidak terulang. Dan ini kadang-kadang luput dari kegiatan-kegiatan kita atau kemahasiswaan. Biasanya tidak ada rapat evaluasi yang setelah kegiatan. Biasanya selalu LPJ yang di akhir, yang besar, tapi tidak ada yang sifatnya breakdown kecil-kecil. Nah, ini pentingnya juga evaluasi. Nah, inilah pola POAC yang dilakukan biasanya para manajer dalam memanage organisasinya ya. Terakhir, di sini ada quotes. The real winner is not just winning the competition, but everyone who can stand up for every failure. Artinya adalah pemenang sejati itu adalah mereka yang tidak hanya memenangkan kompetisi,
tapi setiap orang yang dapat selalu berdiri ketika dia jatuh, ya, ketika dia gagal. Dan tempat gagal yang paling baik itu adalah di kampus. Banyak lakukan kesalahan, tapi jangan lupa evaluasi dan tetap berdiri dengan tegar untuk kembali melakukan aktivitas yang jauh lebih baik dibanding yang lain. Sekiranya Thomas Alva Edison menyerah ketika di percobaan 999 kali dalam mencari bola lampu, maka mungkin tidak ada tidak terang ya kita ini punya. Tapi sebenarnya ini juga khilaf ya, karena sebelum Thomas Alva Edison itu sebenarnya sudah ada penemu listrik dan bola lampu ya oleh ilmuwan Islam, tapi ditutupi oleh sejarah. Jadi yang sering kita kenal adalah Thomas Alva Edison. Itu ya. Jadi setiap kita gagal, maka kita bangkit. Jangan gagal. Orang yang gagal itu berhentilah ya. Ada juga quotes. Jangan berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu selesai. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan berhenti di tengah jalan ketika kita mengalami kesulitan dalam berorganisasi, dalam karir, dalam kuliah misalnya. Harus selesai. Kalau Anda merasa bahwa jurusan saya salah ini, tapi tak kalah masuk ke UNM, selesaikan saja, maksimalkan saja apa yang bisa dimaksimalkan, dan tetap mengasah skill yang kita minati. Ya, supaya itu nanti yang menjadi alat kita untuk generate income ya, seperti itu. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan alhamdulillah pas-pas ya, kurang 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ingin berinteraksi lebih dalam bisa di follow IG, LinkedIn, Facebook, Twitter. Ya, secara urutan ini tingkat keaktifan ya. Di IG lebih aktif, kemudian di LinkedIn. Kenapa LinkedIn ini perlu ada? Karena ternyata tempat orang branding, personal branding profesional itu di LinkedIn. Ya, dan banyak contoh ternyata jejaring itu bisa dilakukan lewat LinkedIn. Dan orang-orang besar di sana, di luar Indonesia itu ternyata LinkedIn-nya bagus isinya ya. Jadi kalau tidak ada yang ada LinkedIn-nya, silahkan saya ajak untuk buat LinkedIn. Di sini banyak peluang-peluang juga yang bisa, peluang kolaborasi, peluang job, dan seterusnya. Tapi jangan update-update yang konyol-konyol di LinkedIn ya, harus yang profesional. Kalau mau yang konyol-konyol ya di IG lah atau di Facebook. Dan Twitter kalau yang tidak suka banyak fotonya tapi suka berkata-kata mutiara, itu Twitter tempat yang bagus. Apalagi sudah dibeli Elon Musk. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum. Ya, tadi pemaparan materi oleh Ayahanda Muhammad Amar Novel. Baik, untuk kita beralih ke sesi tanya jawab. Jika ada peserta TMSM yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, lalu kami persilahkan, atau bisa menggunakan fitur kolom chat. Ya, kami ulangi, jika ada peserta TMSM yang ingin bertanya mengenai materi yang dipaparkan tadi, bisa menggunakan fitur raise hand, lalu kami selaku moderator mempersilahkan, atau bisa menggunakan fitur kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan. Kayaknya terpahamkan semua ini penjelasannya Pak Ammar ini. Coba beda. Siapa yang ada petannya yang calon-calon anak organisasi, dan semua harusnya ya, semua harusnya harus berorganisasi lah ya. Baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus.
Ada nggak di sini yang waktu SMA ini sempat jadi ketua organisasi, entah itu ketua OSIS kah, atau ketua pramuka, ketua PMR, ketua Rohis misalkan? Nggak ada, Dik? Ya kalau nggak ada setidaknya nanti ada yang jadi ketua HMJ nanti nih dari teman-teman sekalian. Jadi apa? Kecuali kalau misalkan memang angkatan 2021 nanti mau di-skip langsung mabanya yang jadi 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 ketua HMJ. Iya. Biasanya itu pertanyaan yang klasik itu bagaimana mengatur waktu antara organisasi dan perkuliahan. Ya. Biasanya seperti itu. Klasik sekali ya. Itu Pak masuk manajemen organisasi juga Pak Dik? Iya, manajemen organisasi karena kadang-kadang bablasan keenakan di organisasi atau Iya. tempat pelarian. Iya. Jangan disia-siakan ini Pak Ammar ini. Kayaknya di semua jenjang pendidikannya dia adalah ketua organisasi kesiswaan. SMA ketua OSIS, di kampus ketua FSI RI, di S2 ketua PPI UTM, di S3 ketua PPI Malaysia. Entah nanti kalau postdoc jadi ketua PPI mana lagi, Pak Ade. PPI bulan. Berarti mau ikut proyeknya memang Elon Musk ini Pak Ammar ini. Ayo dong. Misalkan tahu apa ini ada yang kayaknya nanti ini punya cita-cita atau punya visi untuk jadi ketua HMJ nanti. Kira-kira toh sama yang bertanya di Pak Mardi sama Citra Dik. Kira-kira kualitas apa yang perlu dia persiapkan dari sekarang untuk mereka tawarkan nanti supaya betul-betul layak jadi eh, pemimpin HMJ yang yang bagus, yang ideal kayak gitu. Walaupun ini Ya, out of topic mungkin Pak Dik. iya, mantap ini. Jadi kualifikasi apa yang perlu ini? Kualifikasi di atau apa? Iya, kayak begitulah Pak. Iya. Jadi sebenarnya ada satu ungkapan yang selalu disampaikan oleh senior-senior di HMJ itu mengatakan kalau mau bikin program kerja jangan itu saja yang diulang, harus ada yang baru. Iya, selalu begitu. Maka hadirkan yang baru dan yang kekinian. Dengan begitu sama kayak Elon Musk. Kenapa Elon Musk itu berpengaruh di dunia? Karena dia jual mimpi, dia jual visi. Walaupun belum tentu dia tercapai. Iya, Ya, iya. ya. Jadi seorang pemimpin itu mampu menjual visinya. Kenapa kita memilih presiden? Karena dia menjual visi. Mau dibawa kemana Indonesia? Ya. Kenapa kita memilih Anda sebagai ketua HMJ? Tidak mungkin karena dipaksa sama senior, dipaksa sama Pak Husnul. Karena tidak ada yang lagi mau jadi ketua, jadi kita mami didorong kodong. Itu kan jawaban yang realitinya memang begitu, tapi janganlah diungkap di publik. Kalau kita Realitinya misalnya begitu karena ya. didorong. Karena behind the skin-nya itu, behind the scene-nya itu ya saya juga begitu ya. Tidak ada nih orang yang bisa didorong sehingga saya mami didorong. Ya, jadi bismillah nih. Ya, kecuali ada orang lain yang didorong ya kita serahkan ke orang lain karena kita mau fokus belajar. Tapi karena teman-teman waktu S2 dan S3 mengamanahkan, mendorong ya. Jadi saya tidak kampanye, saya tidak meminta untuk dipilih. Tapi waktu itu dilihat ada kualifikasi dan bisa menyampaikan amanat dan program yang nampaknya bisa diterima oleh semua kalangan dan kami dirasa yang bisa mewakili. Jadi didorong untuk bisa mewakili mereka.
Nah, begitulah sebenarnya konsep kita dalam berkompetisi, dan kita jangan mengasosiasikan dengan haus jabatan ya. Kalau ada orang yang misalnya pilih saya. Justru ini menarik sekali, kawan saya ini mantan koordinator PPI Dunia, Fajar Mulia, sekarang dia dosen Airlangga, orang Jambi, orang Minang, masih S3 di Chulalongkorn University. Itu dia bilang gini, dia anak Muhammadiyah juga. Dia mengatakan begini, kita jangan melihat ketika kita disuruh untuk menjadi pemimpin, jangan dilihat negatifnya mengatakan, wah gila jabatan, haus kepemimpinan. Tapi lihatlah dari sisi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, artinya kita selama ada peluang untuk bisa memaksimalkan kebaikan dan takwa secara masif, which is itu adalah melalui dengan kepemimpinan tentunya ya. Itu diambil dari sisi itu, bukan dilihat dari sisi nanti kamu difitnah, nanti kamu sibuk dan seterusnya. Berarti kita mengedepankan pikiran negatif. Padahal tadi The Secret ya, ada buku The Secret. Segala sesuatu yang terjadi itu bergantung pikiran kita. Kalau yang dominan negatif, ya negatif yang terjadi. Kita difitnah, kita di ini. Ya, di masa-masa saya waktu kemarin jadi ketua PPI Malaysia itu pas pemilu, dan itu jabatan politik yang dimana kepentingan para orang legislasi, kemudian pendukung calon A dan B itu datang semua ke mahasiswa untuk dikasih dukungan, minta dukungan. Ya, karena kita sudah membangun profesionalisme dan tidak bisa disogok dengan uang, karena langsung nilai IG-nya, ayo Ustaz ini. Tidak bisa dikasih uang untuk memilih, diarahkan memilih atau jadi tidak datang ke saya untuk kasih uang. Tapi ketua-ketua sebelumnya menurut info yang saya dengar dari senior banyak uangnya itu selesai kuliah tanpa beasiswa. Ya begitu ya. Nah, tapi saya ternyata tidak ada yang datang kasih ke uang. Itu Karena penyesalan Pak ya? Iya, tidak juga ya, artinya saya dapat jalur uang dari tempat yang lebih halal. Masya Allah, bukan melalui sogokannya, tapi melalui pemerintah yang kasih langsung saya uang dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Masya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi kita dorong orang-orang yang baik jadi pemimpin di tempat-tempat umum. Jadi pemimpin di tempat yang sudah baik organisasinya itu juga baik karena dalam rangka menjaga iman dan seterusnya. Tapi menjadi pemimpin di tempat yang majemuk misalnya itu quite challenging ya. Karena sampai kita terbawa arus atau kita yang memberi arus yang baik. Makanya di sini pentingnya mendorong pemimpin yang mampu membawa perubahan, mampu menjual visi ke arah yang baik dan tetap mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena saya melihat kecenderungan ini mahasiswa kita agak cenderung kaget dengan perbedaan ya. Selalu agak gampang menjustifikasi pendapat orang yang mungkin sedikit bertentangan atau mungkin belum sampai ilmunya sehingga gampang menjustifikasi. Nah, seorang pemimpin itu adalah pelayan. Ketika ingin memanage organisasi dengan baik, maka harus memposisikan dirinya sebagai pelayan yang membutuhkan anggotanya. Karena kalau dia sendiri menjalankan tidak bisa. Maka posisikan diri bahwa kita memuliakan anggota kita butuh mereka, maka kita layani mereka dengan baik apa kebutuhannya, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik untuk mendukung visi, misi yang kita bawa. Dan dari sekarang perlu dilatih ya. Seperti itu. Sayangnya tidak ada mentoringnya menjadi pemimpin ya. Tapi dengan mengikut tokoh yang sudah ada, itu bagus ya. Jadi sering-sering ke ruangannya Pak Husnul ya, supaya bisa jadi seperti Pak Husnul. Masya Allah di ruangan publikasi ya. Pemimpin TMSM. Iya, seperti itu mungkin Pak Husnul ya. Terima kasih. Iya. Saya mau lanjutkan nih Zulfitra, saya kasihan sekali kalau tiba-tiba langsung saya bicara lagi. Nggak apa-apa Pak Zulfitra deh. Saya spotlight juga diriku deh supaya saya mau masuk juga di rekaman ini. Iya, menarik sekali tadi yang dibilang Pak Ammar ya. Dan ini penting sekali adik-adik sekalian. Saya agak khawatir sebenarnya terus terang ya. Teman-teman angkatan 2021 ini salah satu kekhawatiran saya, dan ini semoga teman-teman sekalian menjawab
kekhawatiran saya ini, saya tidak membuktikan bahwa apa yang saya khawatirkan sebenarnya insya Allah enggak begitu. Saya terus terang khawatir nanti pada saat di tahun depan itu, di periode kepengurusannya Anda kalau di tingkat jurusan kan kayaknya tahun depan itu puncak-puncaknya Anda yang jadi ketua HMJ, Anda yang akan jadi ketua SC, Anda yang pokoknya organisasi-organisasi di tingkat jurusan lah, Anda yang akan jadi penggeraknya nanti di sana. Juga di supporting staff juga itu tahun depan itu seharusnya Anda yang sudah mulai direkrut sebenarnya untuk menjadi supporting staff di beberapa unit-unit jurusan. Saya khawatir ada jika ini dari teman-teman 2021 yang bermental pemimpin, yang mau jadi pemimpin, yang mau mengorbankan nanti mungkin sedikit waktunya, bukan sedikit ya, kadang-kadang juga harus banyak waktunya di kampus, dan seharusnya sih tidak harus jatuh di akademiknya. Ya, makanya kita ajar di sini di TMSM bagaimana memanage semua itu supaya bisa sukses semuanya, sukses di akademiknya, sukses juga di bekal nanti untuk ketika keluar dari sini, karena ya kayak tadi yang dibilang IPK itu atau akademik itu bisa dibilang cuman peringkat 17 tadi kalau tidak salah ya. Atau setidaknya walaupun 17 berarti termasuk penting Ji. Karena masuk di ke 20 hal yang dianggap kualitas penting oleh CEO itu. Tapi satu Ji loh dari sekian banyak dari 20 itu. Makanya teman-teman sekalian perlu sekali tadi saya tertarik sekali dengan yang bilang Pak Ammar, karena ini kadang-kadang memang yang sering terjadi. Kita menganggap negatif beberapa mungkin rekan kita yang kayaknya mau sekali begitu terjun di organisasi, mau sekali jadi ketua HMJ dan kayak gila jabatan gitu. Harusnya enggak, malah kita harusnya berlomba-lomba juga ya untuk berkontribusi. Tadi prinsipnya bagus sekali. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling membantu di situ untuk kebaikan dan ketakwaan. Kita masuk ke dalam barisan seperti yang ayat yang disebutkan tadi Pak Ammar juga di awal ya. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bergerak secara bersap-sap begitu, bersama-sama. Jadi siap-siap memang ya bagi yang mungkin merasa dirinya ini sebenarnya punya kapasitas pemimpin, dan mungkin semua dan seharusnya semua jangan biarkan nanti organisasi-organisasi di angkatan itu masalah besar ini kalau sampai tidak ada pemimpinnya. Masalah besar kalau sampai tidak ada pemimpinnya. Saya ingat sekali visi salah satu moto organisasi yang kami ikuti waktu di SMP itu memang ini, siap memimpin, siap dipimpin. Jadi teman-teman sekalian itu ya perlu sekali bahwa kita siap untuk memimpin jika memang kita dibutuhkan kerja kita ya harus siap menyatakan kesiapan diri untuk memimpin. Namun di sisi lain juga ketika kita menjadi anggota atau warga, kita juga harus siap juga untuk dipimpin. Jadi jangan cuman mau memimpin saja, harus juga siap untuk dipimpin. Jadi begitu dia teman-teman kan parah sekali kalau sampai nanti ini kekhawatiran saya, dan insya Allah akan teman-teman tunjukkan kalau tidak benar. Jangan sampai tidak ada yang mau jadi pemimpin. Jangan sampai ada yang mau jadi pemimpin. Tadi digambarkan sama Pak Ammar ya, bagaimana coba kalau setelah Rasulullah meninggal tidak ada yang mau jadi pemimpin. Bahaya loh teman-teman sekalian. Dan itu Pak Ammar, kalau saya sendiri dari 2020 pun kemarin saya agak melihat nih Pak Ammar kecenderungannya. Waktu pemilihan ketua HMJ hampir tidak ada yang mau aja. Ketua SC untung ada Zulfitra yang menyelamatkan sendiri ya. Iya. Kalau saya sendiri akan mungkin karena ininya lingkungannya mungkin atau belum dikasih arah. Jadi penting itu mentoring kepemimpinan. Oh iya betul.
Ya, untuk ada Zulfitra ini, saya lihat Zulfitra gila jabatan Ji, jadi saya kasih bisa jadi SJ. Oh ini ada pertanyaannya Kevin Pak, tapi saya sebut nama padahal dijawab Bri. Saya enggak berarti. Saya enggak bisa menjawab ini, mungkin Pak Ammar yang harus jawab ini. Bagaimana kiatnya kalau sudah mau sekali menjadi pemimpin untuk rumah tangga, Pak? Iya, harus dilihat dulu ya. Jadi saya ingat sekali tuh senior juga seangkatan kelasnya Pak Husnul ya, namanya Kak Awal ya. Wah, itu menikah pada saat di semester 3 kalau tidak salah itu. Menikah di semester 3 dan ya lulus tonji, ya jadi guru juga di Goa dan sehat-sehat di semua anaknya. Bisa dimakan. Walaupun Jadi penghasilan waktu itu belum ada. Ya, artinya kita jangan sampai gejolak itu hanya sementara karena mungkin ikut-ikutan tren atau memang karena memang kita lingkungannya sudah tidak bisa, atau kalau kita lihat kambing saja itu cantik. Kalau kita melihat kambing itu cantik, wah sudah nih berarti harus memang menikah. Tapi kalau masih bisa dialihkan fokusnya ke misalnya fokus pada pendidikan, kita habiskan waktu kita di organisasi, kuliah, ya saya kira langsung itu secara tidak langsung hilang itu menikah. Tapi kalau memang belum memungkinkan, artinya dari sisi kesiapan tempat tinggal, kesiapan finansial, kerestuan orang tua, apakah masih mau mensupport orang anaknya ketika sudah berkeluarga dari sisi finansial dan tempat tinggal, karena tidak sedikit juga dilepas mi. Ya, kalau dilepas mi, ya dua aja itu kemungkinan, fokus cari uang atau fokus belajar. Kalau fokus belajar, susah itu makan, walaupun memang rezeki sudah dijamin ya, tapi tersiok-siok. Seperti teman kelas saya juga itu ada namanya Muhammad Bukhari Muslim. Dia mantan ketua SC juga itu, ketua SC Al-Jabar pertama. Tapi beliau lebih memilih untuk menikah sejak kuliah dan memilih untuk berkarir sebagai wirausaha dan meninggalkan kemahasiswaannya, karena menurut beliau lebih dibutuhkan sekarang waktu itu adalah mencari nafkah uang untuk keluarganya dibanding membayar UKT karena belum tentu menghasilkan. Ya, nah itu. Tapi kan setiap orang punya prinsip dan jalan hidup masing-masing. Nggak bisa juga dikatakan bahwa beliau orang gagal, tidak juga. Dia berhasil di bidang itu. Ya, dan saya tidak berhasil di bidang yang dia geluti. Tapi saya berhasil mungkin di bidang yang lain. Begitu mungkin Pak Husnul. siap. Saya kembalikan lagi ke Zulfitra. Siapa tahu ada yang mau bertanya lagi, tahu? Iya, mungkin ada dari peserta TMSM yang ingin bertanya. Mungkin bisa chat saya selaku moderator. Dijawab juga ya. Oke, kalau sudah tidak mungkin bisa ke agenda berikutnya, Pak. Saya Pak Zulfitra. Oh iya Pak. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami beralih ke agenda selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Ya, tadi Pak Ammar, ini kenang-kenangan untuk pengisian Remon BKD, walaupun belum mengisi Remon BKD mungkin. Alhamdulillah. Kerja Ya, ikhlas. terima kasih banyak Pak atas ilmu yang dibagikan pada adik-adik kita di kesempatan TMSM kali ini. Insya Allah akan sangat berguna atau bermanfaat bagi adik-adik sekalian sebagai bekalnya nanti dalam menjalankan organisasi yang akan mereka ikuti atau Amin. geluti nanti ke depannya. Amin, amin.
Terima kasih juga pada Pak Husnul atas kesempatan yang diberikan dan juga dari moderator telah memoderatori kegiatan ini. Saya terima sertifikatnya dengan tulus ikhlas dan lapang dada. Masya Allah. Astagfirullah. Iya. Baik, karena sudah berakhir seluruh agenda yang telah dibuat untuk hari ini, berakhir pula tugas saya sebagai moderator. Mungkin namun sebelumnya kami mengucapkan syukuran jazakumullah khair kepada pemateri Ayahanda Muhammad Amar Naufal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau beserta keluarganya. Baik, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maksudnya Pak. Ya, pamit Ya. Madi. Ya, siap. Terima Ya, kasih makasih, semuanya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tapi ada yang ada